YouTube, ketemu lagi dengan saya Medi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan ini Uang Receh akan bahas sesuatu yang sedikit berbeda. Selain tentang price action untuk hari ini, Uang Receh melihat sudah ada sedikit tanda-tanda untuk reversal itu terjadi, ataukah ini hanya untuk mencari lower high dari potensi Bitcoin yang sekarang sedang ada di 20.300 teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran Uang Receh mau bahas apa sih untuk hari ini, simak penjelasan Uang Receh itu sampai akhir teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya buat kalian, dan subscribe channel Uang Receh buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh. Nah, kita langsung masuk ke price action terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini Uang Receh pakai time frame yang lebih panjang, yaitu sekitar 1 hari, biar secara perspektif kita bisa jauh lebih ke depan, teman-teman. Nah, kita coba hubung-hubungkan ya apa yang terjadi di Bitcoin dan potensiali di makroekonomi yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Nah, di sini Uang Receh pakai time frame 1 hari dan kita coba pakai Elliott Wave Theory dari awal penguatan Bitcoin di sekitaran bulan Januari atau Desember tahun lalu ya, teman-teman. Nah, kita cek dulu jika Uang Receh ini pakai Elliott Wave Theory, mengindikasikan sebenarnya kita sudah mencapai yang namanya wave 3 wave 5 teman-teman, di sekitaran 25.000 atau ending dari wave 5-nya yaitu di sekitaran 25.200 ya. Nah, setelah itu kita sama-sama tahu bahwa penerusan terjadi yaitu 2 wave secara turun menurun ya teman-teman, yaitu ABC corrective pattern, dimana correction wave B biasanya memang lebih besar ketimbang wave A-nya. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa sekarang potensiali kita berada di wave C-nya yang kemarin sempat tertahan di moving average 200 di kisaran harga 19.700 teman-teman. Nah, kalau kita zoom sebentar untuk 2 hari terakhir, ada potensiali Bitcoin untuk membentuk doji terus candle hijau teman-teman, dan sebelumnya adalah candle merah yang pekat. Nah, ada kemungkinan untuk hari ini kalau Bitcoin bisa menyentuh titik sekitaran 21.300-an, terbentuklah yang namanya Morning Star Pattern. Silahkan kalian googling sendiri Morning Star Pattern itu seperti apa untuk bentuknya. Sebenarnya itu adalah salah satu tanda-tanda reversal. Tapi untuk green candle-nya di hari ketiga itu minimal harus 50% ke atas dari red candle di hari pertama, teman-teman. Nah, jika hal tersebut bisa terjadi untuk hari ini, maka akan ada potensiali Bitcoin untuk terreversal kembali, teman-teman. Dan beberapa titik yang perlu kita perhatikan jika Bitcoin mengalami penurunan ataupun reversal ya, teman-teman. Di sini Uang Receh akan bahas dulu untuk beberapa support yang mungkin akan mampu mempertahankan pergerakan harga Bitcoin. Nah, karena hari ini kita melihat Bitcoin sudah cukup lolos di atas 20.300 sampai 500, itu adalah support yang cukup penting, teman-teman. Karena itu mengindikasikan adalah support kita sebelumnya di tanggal 18 Januari tahun 2023. Nah, untuk support yang bawahnya yang menurut Uang Receh juga penting adalah di kisaran harga 19.900, di bawah angka psikologis dari Bitcoin 20.000, teman-teman. Dan yang paling bawah yang perlu kita perhatikan adalah di potensial di angka 19.000 sampai 19.100. Nah, hal-hal yang perlu kita waspadai, teman-teman, dari potensi apa yang bisa saja terjadi di Bitcoin kali ini. Nah, Bitcoin kemarin menyentuh bottom di kisaran 19.700 dan setelah itu naik. Hati-hati terhadap potensiali yang namanya lower high terbentuk ya, teman-teman. After itu di bawah turun lagi ke kisaran harga yang jauh lebih bottom dari harga sebelumnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi meskipun ini mengindikasikan Morning Star bisa terjadi, tapi bisa saja itu fake out ya, teman-teman, atau diinvalidasi lagi dan hanya mencari peruntungan untuk mencari titik tertinggi sebelum Bitcoin melanjutkan sesi penurunan. Nah, kira-kira level yang perlu kita waspadai adalah di kisaran 21.300 ya. Jika Bitcoin bisa tembus dari sana, nah itu memang ada potensi yang lebih besar untuk Bitcoin benar-benar reversal, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan apa sih yang mempengaruhi harga Bitcoin beberapa hari ini kok merahnya cukup merah banget dan benar-benar di luar ekspektasi bahwa 20.300 mampu mempertahankan pergerakan harga Bitcoin, teman-teman. Nah, kita pergi sebentar ke
Amerika Serikat cukup dramatis memang sebenarnya. Kemarin dari Jumat sekitar tanggal 10, Wall Street itu mayoritas merah teman-teman. Untuk semua saham mayoritas merah. Terutama ini yang menjadi garis besar adalah saham-saham perbankan di Amerika Serikat itu berguguran teman-teman. Padahal kita semua tahu jika banyak saham perbankan itu berguguran, nanti akan memicu yang namanya efek domino yang cukup besar kalau menurut uang receh. Biasanya itu kalau resesi sebelum terjadi, saham-saham perbankan akan mulai rontok terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu akan memicu bubble di housing, di sektor pangan dan yang lain sebagainya. Nah, emang awalnya dari sini terlebih dahulu. Perbankan kemarin itu rata-rata rontok ya di sekitaran tanggal 10, dipimpin oleh SVB Financial Group atau Silicon Valley Bank. Itu jatuh hampir 60% dalam waktu satu hari teman-teman. Hanya dalam waktu satu hari Silicon Valley Bank harga sahamnya turun 60,9%. Nah, setelah itu ada JP Morgan juga yang sama-sama kita tahu itu turun sekitar 6%. Dan setelah itu ada Citigroup juga dan turun juga ya teman-teman di tanggal 10. Turunnya juga cukup oke, sekitaran 7%. Nah, hampir semua saham di Wall Street, terutama saham-saham perbankan atau yang Nasdaq ya teman-teman, ini turun secara dramatis. Nah, dari sanalah mungkin market agak sedikit panik teman-teman, dimana market itu mengira perbankan saja yang konvensional banyak yang mulai bangkrut, terutama si SVB teman-teman. SVB adalah perbankan yang mengelola startup, pinjaman buat startup atau apa yang mereka bergerak di industri startup. Nah, mereka mengira karena kripto mirip-mirip dengan startup atau kita bergerak di sektor tech, jadi mereka menarik likuidasinya dari pasar cryptocurrency. Nah, hal itulah yang memicu efek domino dari beberapa retail mungkin yang ikut menjual juga kepemilikannya di aset cryptocurrency dan menukarkannya dengan fiat teman-teman. Selain dari pihak beberapa orang yang memang punya dana besar dan dia khawatir terhadap sektor kripto, banyak retail yang mulai ikutan masuk dan mendorong harga Bitcoin terpukul cukup jauh teman-teman, hingga menyentuh 20 ribuan, bahkan under kemarin di angka 19.700. Nah, kita akan bahas di luar ini semua, yaitu trading versus mentality juga untuk hari ini teman-teman. Nah, kenapa sih trading dengan mentality itu menjadi sebuah hal yang penting? Nah, di sini Uang Receh akan sedikit bahas apa sih hubungannya. Nah, teman-teman, kita bahas segi pertama dulu dari apa hubungan sama kita melakukan trading dan kita punya mentality. Nah, silakan kalian lihat gambar seseorang yang mungkin dia adalah seorang trader. Jadi di atasnya itu ada beberapa pikiran yang mempengaruhi pola pikir seorang trader teman-teman. Di mana ada nervous, di mana ada overconfident, di mana ada sektor fear, ada greed, anxiety, FOMO, and doubt. Nah, itu semua adalah psikologi yang dilalui oleh seorang trader teman-teman. Di sini Uang Receh akan jelaskan sedikit. Nah, apa hubungan trading sama mentality ya? Trading dan mentality memiliki hubungan yang sangat erat karena trading itu melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi pasar dan pengelolaan emosi sebagai respon terhadap fluktuasi pasar. Mentalitas orang trader dapat sangat mempengaruhi keberhasilan trading mereka. Nah, mentalitas orang trader itu memang bisa mempengaruhi hasil trading mereka teman-teman. Dimana seorang trader profesional dia akan melakukan segala sesuatu lebih rasional ketimbang trader yang dia baru mau terjun dan dia belum dibekali begitu banyak pengetahuan tentang trading teman-teman. Mereka akan mengambil keputusan berdasarkan emosi, berdasarkan sifat-sifat FOMO, berdasarkan sifat-sifat keuntungan. Jadi hal atau mereka melakukan analisis itu enggak berdasarkan real market yang ada teman-teman. Mereka mengambil analisis berdasarkan apa yang mereka mau tentukan untuk kedepannya. Misalkan mereka terlalu berspekulasi terhadap keuntungan atau mereka mungkin habis melakukan dop atau melakukan kesalahan dan mereka ingin mengejar kesalahan tersebut teman-teman. Nah, kita lanjut ke perbedaan yang kedua. Trading membutuhkan disiplin.
fokus, dan kemampuan untuk membuat keputusan rasional berdasarkan informasi yang tersedia. Seorang trader harus dapat mengendalikan emosinya, menghindari perilaku impulsif, dan menjaga perspektif jangka panjang. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan membuat keputusan objektif sangat penting untuk seorang trader, teman-teman. Nah, ini uang receh yang sudah bahas tadi. Jadi di saat kalian itu trader dengan emosi, atau kalian melakukan pembelian dengan berdasarkan emosi, tidak berdasarkan rasional market yang ada, tidak berdasarkan berita yang ada. Nah, disitulah sebenarnya analisis yang kalian lakukan adalah bukan analisis yang menurut uang receh benar. Jadi seorang trader, dia meskipun di bawah tekanan, di bawah kendali emosinya, di bawah posisi rugi misal, dia akan tetap bisa melakukan sebuah analisis yang profesional, yang rasional, teman-teman. Jadi jika kalian itu pemain jangka panjang, melihat pergerakan Bitcoin seperti ini, seperti hari ini, sebenarnya kita sudah bisa prediksi jauh-jauh hari, teman-teman, dimana uang receh selalu memberikan prediksi ada kemungkinan Bitcoin akan bisa turun pada posisi seperti ini. Dan ya, jadi terjadi atau enggak terjadi, sebenarnya kita bisa sedikit memberi kira-kira ke arah mana seperti itu untuk Bitcoin akan melanjutkan pergerakannya, teman-teman. Dan dengan berbekal ilmu, dengan berbekal analisis yang sedikit ini, dan tentunya kalian rajin membaca apa yang terjadi di makroekonomi, kalian akan mendapatkan sedikit insight bagaimana melakukan trading yang benar. Berbeda kalau sifat kalian sebagai seorang investor jangka panjang. Jadi kalian gak tergantung dari candle harian, mingguan, bulanan. Kalau kalian sudah paten 5 tahun saya akan berinvestasi, ya 5 tahun akan kita tunggu hasilnya, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video uang receh, bisa dibantu subscribe channel uang receh. Dan jangan lupa buat kalian yang punya opini sendiri, silahkan share aja di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu support, selalu pantengin. See you on the next video.